Konon di puncak Gunung Mahameru yang berdekatan dengan Kawah Candar Cimuka adalah tempat tinggal Sang Hyang Tunggal bersama istrinya yang bernama Dewi Rakatawati. Tempat tinggal di mana Sang Hyang Tunggal tinggal bertahta ini dikenal dengan nama Kayangan Jonggring Saloko. Pada saat itu, Sang Hyang Tunggal dan istrinya sedang berbahagia karena sebentar lagi mereka berdua akan segera memperoleh keturunan. Kebahagiaan ini membuat seluruh wilayah Kayangan Jonggring Saloko menjadi sejuk dan cerah. Kawah Jonggring Cimuka pun tidak bergolak, seakan-akan ikut merasakan kebahagiaan mereka. Namun, rupanya kebahagiaan mereka harus tertunda karena Dewi Rakatawati ternyata tidak melahirkan sosok bayi dewa, melainkan sebutir telur yang besarnya seukuran kelapa. Betapa sedih hati mereka berdua mengalami peristiwa itu. Dengan membawa sebutir telur yang semakin membesar, Sang Hyang Tunggal bersama istri Dewi Rakatawati kemudian pergi menghadap Sang Hyang Wenang, ayahanda Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal menceritakan semua kejadian yang dialaminya bersama istrinya dan juga menunjukkan telur yang dilahirkan dari istrinya. Dengan bantuan Sang Hyang Wenang, akhirnya telur itu dapat berubah menjadi 3 bayi dewa. Dari kulit telur itu berubah menjadi seorang bayi yang kemudian diberi nama Hyang Antaga. Sementara itu, dari putih telur juga berubah menjadi seorang bayi yang kemudian diberi nama Hyang Ismoyo. Yang terakhir, dari kuning telur berubah menjadi bayi yang diberi nama Hyang Manikmoyo. Setelah mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh ayahanda, Sang Hyang Tunggal bersama Dewi Rakatawati kembali ke Kayangan Jonggring. Sang Hyang Tunggal bersama Dewi Rakatawati kembali ke Kayangan Jonggring Saloko bersama ketiga putranya. Selanjutnya,
Ketika putranya itu diasuh dan dididik dengan berbagai ilmu serta kesaktian hingga sampai dewasa dan menjadi sosok dewa yang tampan dan kesaktian yang tinggi. Saat Sang Hyang Tunggal hendak mewariskan tata Jonggring Saloka, terjadilah pertentangan antara Hyang Antaka dan Hyang Ismoyo. Keduanya merasa berhak atas tata Jonggring Saloka karena mereka masing-masing menganggap dirinya yang paling tua. Sedangkan Hyang Manikmaya lebih memilih diam dan menyingkir serta tidak membela salah satu saudaranya. Tanpa diketahui Sang Hyang Tunggal, Hyang Antaka dan Hyang Ismoyo kemudian sepakat mencari tempat untuk mengadu ilmu kesaktian untuk membuktikan siapa sebenarnya pantas duduk di singgasana Jonggring Saloka. Sekian lama keduanya mengadu ilmu kesaktian, ternyata tidak menunjukkan siapa di antaranya mereka berdua yang bakal keluar memperoleh kemenangan. Kemudian keduanya menyetujui untuk berhenti bertarung dan menggantinya dengan sebuah pertaruhan, yaitu barang siapa yang berhasil memakan sebuah gunung yang ada di depan mereka, maka dialah yang dianggap sebagai saudara yang tertua dan dianggap sebagai pemenang serta berhak atas tahta Jonggring Saloka. Disepakati Hyang Antaka yang mendapat giliran pertama dan Hyang Ismoyo yang berikutnya. Dengan mengarahkan semua kesaktiannya, Hyang Antaka berusaha memakan gunung itu dengan sekali makan. Namun sayang, hanya sebagian dari gunung itu yang berhasil dimakannya, karena gunung itu kemudian meletus sehingga membuat mulut Hyang Antaka menjadi melebar bentuknya. Beruntunglah Hyang Antaka yang berhasil memuntahkan sisa gunung yang sudah terlanjur masuk ke dalam perutnya. Namun demikian, akibat gagalnya memakan gunung itu membuat dan tubuh Hyang Antaka semula tampan menjadi buruk rupa karena mulutnya berubah menjadi besar dan melebar. Melihat kegagalan Hyang Antaka, Hyang Ismoyo kemudian maju dan berusaha memakan gunung itu dengan cara perlahan, sedikit demi sedikit, namun akhirnya berhasil memakan seluruh gunung itu. Akan tetapi, pada saat akan memuntahkan kembali gunung itu dari dalam perutnya, Hyang Ismoyo tidak mampu. Akibatnya perut Hyang Ismoyo menjadi membesar, sementara gigi depannya hanya tinggal satu yang ada di depan, itu pun gigi di bagian bawah. Sama seperti Hyang Antaka, wajah Hyang Ismoyo pun berubah menjadi buruk dan tidak karuan bentuk badan. Setelah mengalami kegagalan yang mengakibatkan wajah dan bentuk tubuhnya menjadi buruk, keduanya sadar dan menyesali perbuatannya. Mereka berdua kemudian menghadap Sang Hyang Tunggal dan memohon ampun atas sikap mereka, dan memohon agar wajah dan bentuk tubuhnya bisa dikembalikan seperti wujud semula. Namun permintaan mereka ditolak oleh Sang Hyang Tunggal dan bahkan keduanya dihukum dengan diturunkan ke dunia. Sementara itu, Hyang Manikmaya sejak semula tidak turut memperebutkan tahta Jonggring Saloka kemudian diangkat menjadi penguasa di Jonggring Saloka dengan gelar Batara Guru. Sedangkan Hyang Antaka yang dihukum dengan diturunkan ke dunia kemudian diberi nama Togok dan ditugaskan untuk mengabdi dan membimbing kaum raksasa dan Kurawa. Dalam menjalankan tugasnya ini, Togok nantinya akan dikawani oleh temannya yang bernama Bilung. Demikian pula dengan Hyang Ismoyo yang dihukum dengan diturunkan ke dunia dengan diberi nama baru yaitu Semar. Tugasnya di dunia adalah menjadi pemomong dan pembimbing bagi para ksatria dan Pandawa. Dalam menjalankan tugasnya di dunia, Semar ini nantinya akan ditemani oleh anak-anak angkatnya yang yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong.